Eh, Hmm. kan aku minggu lalu nggak masuk. Nanti itu Hmm. aku eh, kelas penggantinya hari apa? Belum ditawarin ya? Apa? Belum ditawarin sama CS? Kayaknya belum. Belum. Oke, nanti aku tanyain ya. Soalnya kemarin ada yang berapa anak ditawarin, tapi nggak tahu pertemuan yang keberapa. Jadi nanti coba aku tanya apakah ada bisa dimintakan. Soalnya sekarang itu kalau tambahan, setahu aku bukan dari tutor yang minta, tapi dari langsung eh, sistem. Jadi kalau sistem yang ada anak yang nggak masuk, biasanya langsung ditawarin. Kemungkinan kalau belum ditawarin, kalau nggak biasanya nunggu kelas yang ada. Soalnya itu kan bareng-bareng ya. Dan itu mungkin nyari anak yang lain yang kelasnya nggak masuk, baru nanti kelasnya diadain. Oke. Oke. Hari ini, oke, sebentar. Hari ini tuh ternyata nggak ada itu, ternyata nggak ada Algonova. Ya nggak, coba kamu cek. Algonova pertemuan 19 kamu ada soal nggak? Itu sebentar. Aku Mm-mm. coba lihat dulu di Google. Kok Google ya? Tadi di mana ya? Di Algonova. Ya nggak ada, ini aku udah kebuka, nggak Aku ada lupa soal. aku udah buka Gunava atau belum. Oke, udah itu. Algonova. Nggak ada emang. Ini Algonova. Buka pelajaran. Ini benar 19 kan ya? Jangan-jangan sial kita. Kemarin 18. Benar 19? Kayaknya itu 19 karena kan 18-nya saya masih kosong. Mm-mm. Dan dicentang 19 kan, dan 19 nggak ada soal gitu. Oh, oke. Jadi hari ini itu fokusnya kita ke presentasi doang. Jadi nggak ada PR. Presentasi. Nah, oke. Sebelumnya, kemarin Aga sama Mutia kan yang masuk ditariin si Nadia. Kak Didit, Aga sama Mutia kemana? Aku bilang izin ujian. Soalnya kemarin cuma berdua doang sama si Ryan doang. Gimana kabarnya teman-teman? Udah Baik. selesai ujiannya? Alhamdulillah. Udah selesai Aku semua? aku masih ujian. Aku Masih udah ujian? selesai. Siapa yang masih tadi? Kok ada dua orang kayaknya Mutia ngomong? Aku masih ujian. Oh, si Aga masih. Mutia udah selesai. Lama banget Aga. Karena minggu ini baru mulai minggu ini. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Yang lain, oh berarti beda-beda ya? Padahal satu kota, enggak satu kota sih. Soalnya si Ryan juga enggak beda sekolahan pasti ya. Aku sekolah alam. Oh, pantesan. Jadi emang mungkin agak mundur dikit sih. Menarik sekolah alam sih. Soalnya punya Ryan udah 2 minggu yang lalu ya ujiannya. Oke, yang belum selesai ujiannya tetap belajar dan berdoa semoga dilancarkan. Yang udah selesai semoga hasilnya baik. Dan sebelumnya kita langsung aja karena hari ini sekali lagi di pertemuan 19 coba kalian cek dulu Algonovanya yang belum dicek. Soalnya untuk mendeteksi kalian masuk atau enggak hari ini, kalian buka Algonovanya masing-masing, buka yang pertemuan 19. Itu kalau kalian lihat itu enggak ada soal. Jadi nanti kita hari ini fokus ke materi yang di presentasi. Jadi kalau fokus di presentasi nanti aku harapin ini sebenarnya soalnya soal-soal kemarin sih. Jadi kita akan ngerangkum soal-soal kemarin dan recall lagi apakah kalian masih ingat dan sudah paham. Dan yang belum paham langsung tanya aja karena di sini kita juga belajar berani ngomong dan berani nanya. Jadi kita nggak akan menyalahkan siapapun yang bertanya. Soalnya kebanyakan ada yang takut nanya. Nah itu jangan karena di sini peraturannya adalah nggak boleh takut nanya. Yang boleh takut adalah kalau takut nggak nanya malahan. Karena kalau nggak nanya biasanya antara dia udah paham atau nggak berani nanya. Oke, kita mulai. Halo Ryan, udah siap juga?
Sudah, Kak. Oke. Soalnya di 19 nggak ada materi, jadi nanti dibuka aja biar kalian absen masuk ke Algonovanya. Oke, pertemuan 19. Ada event dan out. Pertarungan matematika. Jadi di sini nggak langsung perhitungan lisan, pertarungan matematika. Jadi kita langsung dihadapkan di soal cerita. Arif sedang memikirkan sebuah bilangan dua angka. Dia mengatakan bahwa angka puluhannya dua kali lebih kecil dari angka satuannya. Dan bilangan tersebut tidak kurang dari 36. Bilangan berapa mungkin yang dipikirkan Arif? Ada yang mau nebak? Dua kali lebih kecil. Puluhannya dua kali lebih kecil dari satuannya. Tidak lebih dari 36. Jadi kalau ini satuan, puluhannya adalah dua kali lebih kecil, berarti satuan dibagi dua. Dan syaratnya kurang dari 36. Ada yang mau nebak berapa? Aku aja nggak tahu nih. Clue-nya adalah kurang dari 36. Jadi ini mentok di 36. Dan bukan kemungkinan. Kebetulan 36 ini adalah puluhannya lebih kecil dua kali kan. Puluhannya kan 6/3. 6/2. Dan 6. Sama dengan 36. Nah, berarti ini batas kanannya itu 36. Ke bawahnya boleh sama berapa? 48 bukan. Kurang dari 36. Oh iya, tidak kurang dari Oh tiga. iya, sorry, benar. Tidak kurang. Wow. Thank you, Mutia. Benar kamu. Tidak kurang. Berarti ini batas bawah. Sorry, kebalik. Wow, benar. Lebih dari 36. Sorry. 48 benar tadi, Mutia. Tapi, ada lagi nggak? Ya udah deh, satu doang nggak sih? Kayaknya. Kenapa, boleh nerangin nggak, Mutia? Kenapa jawabannya 48 doang? Kan bisa lebih dari 48 tuh. Soalnya, gimana ya? Soalnya 8 bagi 2 sama dengan 4. Benar itu. Sama 8. Terus juga Iya. itu terkecil. Yap, terkecil setelah 36 dan itu terbesar juga. Karena kalau belakangnya berapa ya? 36, 7. 7 nggak bisa. Yang bisa genap kan berarti kan 2. Bilangan genap kan 2, 4, 8, sama 10. Berarti kan belakangnya antara 2, 4, 8, 10. Sama 6, sorry ada 6. 2, 4, 6, 8, 10. Nah, batasnya kan 6 ini nih, 36. Nggak pakai ini. Berarti kan antara belakangnya 8 atau 10. Nah, yang memungkinkan adalah belakangnya tuh 8 dan depannya dibagi 2, 4. Karena kalau belakangnya 10, berarti kan 5 nih. 10 bagi 5, nggak 2 digit. Jadi jawabannya adalah 48. Jadi cuma satu jawaban doang. Oke, ada yang mau nanya? Sedikit kebingungan boleh ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Ini ada pembahasannya lagi tadi. Dua angka. Dua kalinya kan berarti belakangnya. Ini dia satu per satu nih. Ya, 36 tadi tidak boleh kurang dari 36, berarti lebih dari 36. 12 kurang dari 36, 24 kurang dari 36. 36 sama dengan 36 nggak boleh. 48 boleh. Dan 5 nggak boleh, karena 10 belakangnya. Jadi jawabannya adalah 36 dan 48. Karena pertanyaannya adalah tidak boleh kurang. Karena kalau tidak boleh kurang, berarti sama boleh. Jadi ini dibalik sebenarnya.
Kan tadi kita fokusnya ke depan sama belakang. Puluhannya 2 kali lebih kecil. Jadi aku mikirnya tadi dibagi aja. Tapi ternyata bisa dikali. Kalau ini lawan katanya puluhannya 2 kali lebih kecil, jadi kalau dilawan kata jadi apa teman-teman? Bisa jawab nggak? Satuannya 2 kali lebih besar. Jadi ini bisa dijawab dengan mengganti pernyataan. Soalnya ini, kan ini puluhannya 2 kali lebih kecil, berarti puluhannya dibagi 2. Tapi ini juga bisa dibalik. Satuannya 2 kali lebih besar dari puluhannya. Makanya ini bisa bagi 2 atau kali 2. Ini P puluhan, S ini satuan. Jadi yang tadi kan dari belakang tuh. Nah, kalau dari depan, dia milihnya puluhannya dulu. Puluhannya 1. Kemudian satuannya dikali 2, 12. Puluhannya 2. Satuannya kali 2, 4. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Akhirnya karena tidak boleh kurang dari 36, jawabannya adalah ini doang. Atau enggak tadi, belakangnya dipilih. Kalau ini milihnya depannya dulu, satuannya dulu. Nah, kalau sesuai dengan soal ini, puluhannya 2 kali lebih kecil, jadi milihnya yang belakang. Kalau milih yang belakang, berarti kan mau nggak mau satuannya kan angka genap kan. Angka genap itu 2, 4, 6, 8, sama 10. 10 nggak mungkin karena 5, 10. Yang ini 48, 36, 24, 12. Ya udah, ini doang. Jadi ada dua versi cara mengerjakan, tergantung kalian mengartiin soalnya gimana. Jadi balik lagi ini, puluhannya 2 kali lebih kecil dari angka 1, atau satuannya 2 kali lebih besar dari angka puluhannya. Ini namanya besok ada pelajaran kayak gini tuh ada dulu besok di SMP kelas berapa ya? Kelas 1, kelas 3 atau kelas 2. Jadi ada namanya negasi dari sebuah pernyataan. Jadi ini nanti ada lagi. Jadi ini permulaan aja sih. Oke, ada yang tanyain dulu? Tidak, kita lanjut. Udah Kak. So, Cinta menulis bilangan 4 angka dengan angka berbeda. Jika angka pertama dan terakhir dihapus, tersisa bilangan 2 angka terkecil yang jumlah angkanya 15. Angka terakhir bilangan 4 angka tersebut 3 kali lebih besar dari angka pertama. Berapa bilangan 4 angka yang jadi Cinta? Bilangan 4 angka. Jika angka pertama kedua terakhir dihapus, tersisa bilangan 2 angka yang jumlahnya 15. 15. Dan angka terakhir bilangan 4 angka tersebut 3 kali bilangan besar angka pertama. Yang ini 3 kali dari angka pertama ini. Nah, ada yang bisa nembak nih. Ini ada beberapa step sih. Saran aku, fokus dulu yang tengah, yang bilangan 2 angka, yang jumlahnya 15. Dan yang terkecil, bilangan 2 angka, kalau dijumlahin 15, angkanya terkecil. Tujuh malam. 7 sama 8. Oke, kita buktiin. 7 dan 8, 7 plus 8, 15. Benar. Ini masuk kriteria kita. Apakah dia terkecil? Aku juga kurang tahu. Kita coba-coba aja. Jadi 15 itu 1 kali 1 tambah 14. Ini 3 digit, nggak mungkin. Berapa ya? 2 nggak mungkin. 3 nggak mungkin, 5. 5 kalau 10 nggak bisa. Berarti Lima. Tujuh kali delapan. Lima. yep. Lima tambah 9 sembilan. dan 6 nggak mungkin. Iya, dapat clue nggak? 9 plus 6, 15 nggak? Iya, 15. Oh iya. Ada clue deh. Mau ganti nanti ya. Angka terkecil yang hasilnya 15. Ini kan 78 nih. Turun lagi dari 8, dari 9, 8 plus 7. Kemudian turun lagi 8, 7 plus 8.
Kemudian turun lagi 6 plus 9. Kemudian 5 plus 10 ini nggak bisa karena 3 digit. Berarti batas bawahnya adalah 5 plus 9 gak sih? yes, benar. 6 plus 9 yaitu 69. Jadi terkecilnya adalah 6 dan 9. Jadi caranya gitu. Fokusnya adalah nyari angka terkecil yang kalau ditambah itu 15. Satu persatu aja. 1 plus 14, 2 plus 13, 3 plus 12, 4 plus 11, 5 plus 10. Nah itu kan 3 digit tuh. Berarti enggak. Dimulai dari 9 ternyata. 9 plus 6, 15. Oh 2 digit. Turun lagi. 8 plus 7, 2 digit. Oh bisa turun lagi ternyata. 7 plus 8, 2 digit. Oh bisa turun lagi ternyata batasnya sampai 6 plus 9. Yaitu 15. Angka terkecilnya. Angka terakhir bilangan 4 angka tersebut adalah 3 kali bilangan besar dari angka pertama. Bilangan 4 angka ditulis cinta. Habis itu kita nebak nih. Yang pertama dan terakhir. Ada yang mau nebak berapa sama berapa? Yang terakhir ini 3 kali lebih besar dari angka pertama. Dan clue-nya ini nih, bilangan 4 angka dengan angka yang berbeda. Berarti ini semua angka-angka ini, angkanya akan beda semua. Nggak ada yang boleh sama. Berapa? Aduh, depannya berapa, belakangnya berapa? 3 kali belakangnya. Ah, Oke. Sama sebenarnya nggak usah pusing-pusing teman-teman. Karena matematika itu nggak harus diingat, tapi dicoba. Coba untuk pertama, ini depannya ini kita mulai angka 1 ya. Kalau depannya ini 1, belakangnya berapa nih? 3. 3. Karena 3 kali lebih besar. 3 kali lebih besar berarti 1 kali 3. Jadi 1693. Ini boleh kan? 1693. Boleh. Karena syaratnya adalah 4 angka. Angkanya berbeda. 1693. Kemudian kalau depannya 2 nih. Belakang berapa? 6. 6. Boleh nggak kita pakai 2696? Tidak. Karena Karena ada 6. 6 Ada udah benar. 6. Karena angkanya berbeda. 6 ini nggak boleh. Berarti 2 nggak boleh. 3. Kalau 3 depannya 3. Hah? Nggak Depannya boleh. sini sini. Enggak. Nggak Enggak. boleh. Karena 9. 9 udah ada. Nah, 4. 4 nggak bisa. 4 kali 3 12. Berarti kan nggak bisa tuh belakang sendiri 12. 3. Benarnya 1 dan 3. Berarti hasilnya adalah 1, 6, dan 1693. Dan 2. Sesuai nih, bilangan 4 angka, angkanya beda semua. Angka yang tengah, angka terkecil yang jumlahnya 15. Kemudian angka pertama dan angka terakhir itu angka terakhirnya 3 kali lebih besar dari angka pertama. Jadi dapatnya 1693. Nah, jadi di sini emang kita belajar untuk mengerjakan soal, soal by step. Jangan sampai ketinggalan sebuah satu kata pun karena ini sangat fatal. Bahkan besok kalau kalian pun nanti mengerjakan soal matematika ada satuan sentimeter atau ini satuan sentimeter, meter, itu harus ditulis. Karena ada guru yang nggak mau tahu jawaban kalian tuh benar. Misalnya jawabannya 20 cm. Kalian cuma jawab 20 doang, itu salah. Jadi di matematika emang kalian diajarin disiplin. Untuk mengerjakannya disiplin banget. Jadi jangan sampai salah atau ketinggalan satu kata pun dari maksud soalnya dan jangan salah untuk menjawab soalnya sekecil apapun. Oke, ini dia pembahasannya. Kita coret yang depan tadi. Dapatnya 69. Kemudian angkanya berbeda, 1 kali 3. Cocok, sudah selesai. Dia nggak mau tahu lagi nih, dia cocok aja 1 sama 3. Tapi ya emang jawabannya itu doang. Tadi kita udah mengekspor kalau depannya 2, 3, dan 4 gimana. Ternyata yang bisa cuma 1 dan 3. Karena angkanya semua berbeda. Oke, ada yang tanya lagi? Ditanyain? Soalnya ini nggak ada Algonova. Aku harap nanti kalian buka Algonovnya karena itu absen sekali lagi. Walaupun nggak ada soal, dibuka aja dulu websitenya. Tugas nomor 3. Farida Indah membeli sekotak coklat berbentuk persegi panjang. Farida memakan semua 7 permen berada di garis paling bawah.
Setelah itu Indah memakan semua 4 permen yang berada di kolom paling kanan. Berapa banyak permen yang ada di dalam kotak? Ada yang mau jawab? Aku lupa jawabannya berapa ini. Pakai coret-coret di sini boleh. Nggak boleh nyoret-nyoret sendiri. 28. 28. Kok bisa? Enggak sih. Coba Ryan, kenapa 28? Aku lupa, jujur. Nah, ditanyain Mutia itu tanda tanya tuh Ryan. Kenapa kok bisa jawabannya berapa kotak permennya di dalam kotak 48? Di bawah dimakan 7, Oh, 7 yang kali kanan. 4 ya? Ya, kalau Ryan ya kayak gitu. Tapi apakah benar nih? Karena kan gini, sebenarnya cara berpikirnya Ryan mungkin benar. Kan ini 7, ya kan? Terus kanan, kanan, makan 4 permen kolom paling kanan. Karena aku harus geser ini deh. Sebentar. Nah, tadi kan kalau Ryan gini. Gini kan. Akhirnya kita gambarnya gini juga. Ini cara berpikirnya tepat. 7 kali 4. Ini 7, ini 4. Untuk menghitung semua kan kita kali aja 7 kali 4, 28. Tapi masalahnya di sini si Ada siapa namanya? isiannya. Farida itu makannya 7 paling bawah. Kemudian dia memakan 4 permen yang berada di kolom paling kanan. Nah, ini Berarti kan nggak bisa. nggak bisa kan? Yang di pojok ini kan masa dimakan 2 orang, ya kan? Dibagi itu. Nah, kan nggak mungkin. Masa mau sisa orang? Nah, sebenarnya itu gini cara berpikirnya adalah tetap yang bawah itu 7, yang atas itu juga ditambahin aja 4. Jadinya gini nanti. Kalau kayak gini dapat berapa? 5. Jadi kan Eh, 5. satu Ya tadi benar, ini berapa? 5. Ini kan tadi 4 dimakan 4, di sini 7. Jadi emang harus ditambahnya di kanannya itu ditambah ada 5 kotak, 5 permen nih. Karena yang dimakannya 4 ini. Habis itu dipenuhin aja. Nih, penuhin, 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 penuhin sesuai garisnya. Apa itu? Ini Nadia pasti telat lagi nih. Nah, kalau kita hitung jumlahnya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 7. males gak sih kalian ngitung satu persatu? Kali aja deh ini. 7 kali 7 kali 4. enggak, Kali 5. 5. 7 kali, kan ini yang 5. 1, 2, 3, 4. 5. 35. 5. Kalau dihitung juga 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7 kali 5. Males lah. Tapi kalau coba kalian hitung per satu-satu kan sama aja 35. Jadi emang di matematika tuh soalnya nggak ribet, emang jebak aja. Gitu. Tapi siapa tahu si Ryan benar, aku salah. Coba kita buktikan. Tapi yang ini udah paham. Permennya ini ditambahin 4 karena nggak mungkin satu permen dibagi 2 orang. Benar 35. Yaps, bener kan ulah kamu hitung manual dikaliin. Oke. Dedet. Nah, ini dia udah selesai. Set. Tadi bener, baris yang kanan ditambah 4 jadi 5. 35 permen. Nomor 4. Di lantai 1 tempat parkir terdapat 21 mobil. Di lantai 2 terdapat 19 mobil. Berapa banyak mobil harus dipindahkan ke lantai 2 agar jumlah mobil di lantai 2 menjadi 12? Lebih banyak daripada jumlah mobil di lantai 1. Terus lebih banyak. Dipindahnya berapa? Biar yang lantai 2-nya lebih banyak 12. Itu aku nggak tahu. Ya, aku juga nggak tahu. Jujur aku nggak tahu. Dia aku juga nyoba mau ngerjain. Pakai AI yang di sini. B, pakai AI. Dia nggak belajar dong pakai AI.
Di lantai 1 tempat parkir terdapat 21. Ini 21. Yang kedua 19. Kemudian diminta untuk dipindahin biar dia lebih banyak 12. Berarti 19 tambah 12. Selisihnya lebih banyak 12. Oke ya, kita coba. 19 tambah 12 berapa? 31. 31. Selisihnya berapa nih? 31 dibagi 10. 10 kan? Jadi nggak jadi sisi 12. Oh iya. Oke, salah. Ayo Salah. kita explore aja deh di sini. Kita nggak nyari jawaban benar langsung. Berapa? Berarti 19 tambah 12 tambah 13 tambah Dipindah 14 ya? 14. 12 tambah 21 dikurangin 19. berapa? 12 Ditambah 12 ditambah 21 dikurangin 19. kurangi 19. Wow, sangat hebat. Berapa 3 nih? kurang 19. 33 kurangi 19. Sulit sekali aku menghitung. Iya kan? 33 dikurangi 19. 4, 14. 14. 14 dipindahnya 14. Bener nggak? Nggak tahu. 14 Berarti kali. iya. Berarti 19 tambah 13. Tambah 14 gak sih? Nggak tahu. Jujur aku juga nggak tahu. Kita klik dulu ya jawaban Ryan 14. Aku juga nggak tahu. Oke. Kita by step aja nih. Stepnya gini. Matematika itu cuma menurutku step doang. Nah, pertama gini. Kita samakan dulu mereka jumlahnya. Ini kan 21 19. Biar sama kan berarti dipindah berapa? Ini kan lebih panjang segmennya. Ini lebih pendek. Biar sama dipindah berapa? Ini kan 19. Ya ini 21, lebih panjang nih. Lebih panjang 2, ya kan? Biar 7. sama. 7 kan jadi. Ntar dulu, kita nyamain dulu garis yang awal. Biar sama, kita taruh yang lantai 1 ke lantai 2 itu kita taruh 1. Biar saya sama. 28. Berarti ini kan kalau dia dikurang 21 kurangi 1 berapa? 21 kurang 1. 20. Iya, 20. Yang ini ditambah 1 berapa? 20. 20. Maka udah sama kan? Nah, dari sini bisa kelihatan biar selisihnya 12. Nah, tapi ya ini, jadi langkah pertama adalah menyamakan dulu angkanya dua-duanya. Yaitu dengan cara yang lantai pertama kita pindah satu mobil biar dapat 20. Berarti kita udah memindahkan 1. Nah, sekarang biar selisihnya 12 dipindah berapa? 17. Biar selisih ini pertama ini sama kan? Kemudian biar selisihnya 12 dipindah berapa? Jadi yang 21 itu lebih kecil dong daripada yang 19. Iya, maksudnya gimana nih? 21 kan yang pertama kan 21 dulu yang lantai pertama. Lantai kedua kan 19. Lebih banyak yang lantai pertama. Kemudian diminta biar lantai keduanya itu lebih banyak daripada lantai pertama. Jadi dibalik. Nah, maka dari itu dipindah berapa biar selisihnya itu 12. Nah, kalau aku caranya adalah aku samain dulu jumlah mobil lantai pertama sama lantai kedua. Cara aku pindahin yang lantai pertama itu 1 aja ke lantai kedua. Karena kalau 21 ini aku kurangi 1 dan yang 19 aku tambah 1, itu kan hasilnya 20. Berarti kan sama. Ya kan? Berarti kan sama. Kalau udah sama, aku udah bisa fokus nih lebih banyak 12. Mau ditambah berapa biar yang di sini itu selisihnya 12 yang sini. Jadi emang Bingung kan? Aku juga bingung. Enggak sih, aku nggak bingung sih. Jadi emang belajarnya kalau menurutku pakai segmen itu gampang tapi sangat sulit.
Ini menurutku kalian harus tahu secara intuitif. Ini contohnya lantai lantai pertama, lantai kedua. Ini kan 21, ini kan 19 mobilnya. Disuruh mindahin ke sini biar ini jadi lebih banyak. Lebih banyak selisihnya 12. Nah, aku pindahin satu dulu biar semuanya sama. Yang ini dikurangi satu jadi 20, yang ini ditambah satu jadi 20. Jadi udah kepindah satu. Nah, tapi yang diminta adalah selisihnya 12. Nah, gini aja deh simpelnya. Kita pindahin satu persatu. Oke? Kalau 20 sama 20 selisihnya berapa nih? 20 sama 20 selisihnya 0. 0. Kita pindahin satu persatu. Aku pindahin lagi satu. Berarti yang ini minus satu. Ini aku kotak ya. Pakai kotak ini deh. Ini bentar. Saya 11 sama 21. Iya, 11 sama 21. tadi 20 sama ya, sama dengan 0. Yang ini lantai pertama, lantai kedua. Ini tadi 20, 20. Selisihnya 0 dan kita udah pindah satu. Kemudian kita pindah lagi dari satu ke 2. Berarti ini kurangi 1, 19. Jadi 21. yang sini berapa? 21. Satu. Yang ini kita kurangin lagi satu per satu. Yang ini berapa? 22. 22. Ini 17. Yang ini 23. 23. Oke, berarti ini selisihnya berapa nih? Ini sama sini dulu. Oh, sorry ya, belum tadi selisih. 2. 19 sama 21. 1. 2. Enggak. Tadi udah 2 kan? Oh benar sih. 2, sorry. 2. Berarti tapi tadi udah pindah. Ini pindah satu, ini pindah ditambah satu lagi. Setiap pindah kan satu-satu. Ini selisihnya berapa? 18 sama 22. 3. 3, benar. Yang ini 4. 4, benar. Lanjut lagi sampai 16, 24. 24, 15, 25, 14, 26. Lanjut lagi, aku gambarin kotaknya, boleh ngerjain teman-teman. Yeay. Jadi ini pindahin satu persatu. Emang agak lama, tapi ini menurutku membentuk pemahaman kalian lebih dalam sih. 15, berarti ini berapa? 13. Yang sini 27. 7. Selisihnya berapa nih? 13 sama 27 dulu. Kasih selisih dulu. 5, 6, 7, 8. 8. Ya ini sebenarnya gini aja sih. 5, 6, 7, 8. Pasti ini 9, ini 10, ini 11. Ini kotaknya ini udah nanti 12. Lanjutin aja sampai bawah. Berapa kali dia pindah. Oke, jadi yang nanti bawah ini 9, 9 sama 13 itu 21, 12 ya? Yap. Nah ini udah dipindah berapa nih? Ini 1, 2, 3, ini satu lagi. Semua satu-satu kan? Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 12 kotak. 12 12 kotak. kali 2. 24. 24 kotak. 24 kotak. 2, 3, 4 gitu. Tuh, 2. Bentar, aku juga bingung malah. 2. Sisi 2. Oh, dia sisi 3. Bentar, nanti. 25 kurang 15 berapa? 5, 5 kurang, 25 kurang 15. 10. 10 nih kita salah. Oh, Dari sini salah. udah salah ini. Berarti apa semua? Enggak, ini 16 sama 24 juga salah.
selisihnya. Oh iya, salah. Nah, oke kita salah teman-teman. Keren banget ya tuh. Ya ini 19 sama 21 bener 2. Ya ini berapa nih? 22 sama 18. Benar. Apa? 12, Tiga. 4, 4. 4. Nah ini sebenarnya kelipatan 2 nih. 23 sama 17. 6. 6. Lipatan 2 lagi nih. 8. Lipatan 2 lagi. 10. Lipatan 2 lagi. 12. Nah, selesai nih. Dapat tuh 11. Ternyata nggak nyampe bawah. Sampai sini doang. Ini berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dipindahin 7 doang. 7 tambah 7. 14. Enggak, yang dipindahin 7 doang. Dan yang pertama nanti 14, yang lantai kedua tuh 26. Jadi ini kotak yang ini tuh ngebantu kalian pindahin satu persatu sampai selisihnya 12. Bingung nggak? Lumayan. Mantap. Intinya adalah gini. Ada gambar lagi nggak ya? Ini kotak sini deh. Gambar kotak yang lurus gimana ya? Ah, ini dia ada rectangle. Nice. Wow. Kemudian kita gambar garis lurus. Nah, kemudian kita gambar garis lurus, tiap garis lurus. Dan kita tulis aja habis itu. Tadi ini berapa ya? Awalnya 21, ini 19. Kemudian kita geser satu, kita ini 20, ini 20, kita pindahin satu. Habis itu selisihnya ini sama dengan 0. Kemudian tambah ini dikurangi lagi. Duh, coret. 19, 21, 22. Aku tulis aja langsung ya. 17, 23, 16, 24, 15, 25, 14, 2, berapa tadi? 26. Ini selisihnya 0, ini selisihnya 2. Apa tulisanku jelek dah. Selisihnya 2, ini selisihnya 4, ini selisihnya 6, ini selisihnya 8. 8, selisihnya 10, ini Oh, selisihnya benar. 12. Dan ini mindahin satu-satu doang. Udah kita hitung aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biar dapat selisihnya 12. Jadi yang dari pertama ini dipindah ke 2. Jadi ini 7 kali 3, 21. 7 kali pemindahan satu persatu. Jadi dihitungnya emang ini sebenarnya alat bantu aja. Jadi kalian kalau kayak gini mending pakai alat bantu kayak gini. Satu persatu. Jadi awalnya 21, 19. Ini jadi 14 nanti. Kemudian dipindah satu persatu, dia kurang, dia nambah, dia kurang, dia nambah, dia kurang, dia nambah. Sampai selisihnya 12 kita dapat dan kita hitung kotaknya. Dia udah mindahin satu persatu berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali pemindahan satu persatu. Berarti 7 kali 1, berarti 7 mobil yang dia pindahkan. Bingung nggak dengan cara yang tabel ini? Lumayan. Tapi mengerti? Iya. Mengerti kan? Ada yang nggak mengerti? Intinya cuma dipindahin satu persatu, nanti yang lantai pertama itu berkurang, lantai kedua karena dipindah ditambah nambah satu, kurang satu nambah satu, kurang satu nambah satu gitu by step. Nah, ini salah satu cara. Cara yang lain adalah ini pakai segmen.
Ya ini lantai pertama, lantai dua dipotong dulu biar sisinya sama. Nah, berarti kan sisinya dua kelebihannya. Kemudian biar sama, ini dia pakai 19, jadi duanya dibuang. Nah, ini balikin lagi biar dapat 20. Aneh banget kan? Hmm. 20 nggak dari tadi aja kan? Hmm. 20 kemudian kemundur sih. 20 biar sama kan? Jadi dia biar dapat 12. Satu lagi. Dia turun lagi, satu lagi. Dia turun lagi 12 bagi 2, 6. 6 kemudian tadi udah 1. 6 plus 1, 7. Ini simpelnya adalah kalau pakai segmen, dia tadi kan garis yang lantai pertama lebih panjang, lantai kedua 19, ini 21, 19. Dia sebenarnya sama kayak kita, disamain dulu jadi 20. Jadi yang ini dipotek satu, pindahin ke sini, jadi kan 20. Nah, biar selisihnya ini kan 12, itu tuh sebenarnya kan diminta adalah yang dipindah berapa. Kita tuh fokusnya kadang di sini. Ini kalau di segmen, fokusnya adalah kita nambah 12, langsung aja nambah 12, yang ini dikurang 12, di sini tambah 12. Tapi sebenarnya setiap kita memindahkan mobil dari lantai pertama ke kedua, itu tuh selisihnya jadi 2. Paham nggak? Tadi kan pas kita lompatin kotak kan tadi 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi setiap kita tuh mindahin satu mobil, itu selisihnya jadi 2. Contoh nih, 20, ini kita pakai segmen yang udah sama, 20 sama 20. Kita pindahin dia satu ke sini, yang ini nambah 1, yang ini kurang 1. Jadi yang lantai pertama itu berkurang 1, yang lantai kedua malah nambah 1. Jadi selisihnya lebih lebar. Nggak nambah, nggak nambah, nggak nambah aja, tapi juga berkurang. Jadi misalnya aku sama Mutia, Mutia punya 5 permen, aku punya 6 permen, ya kan? Kemudian permennya aku kasih ke Mutia 1, berarti selisih kita berapa? 1. 1. Kemudian kalau aku tambah 1 lagi, selisihnya kita jadi berapa? Yang Mutia jadi Tuh. berapa? 7. Yang aku jadi berapa? 5. 5. Eh, Selisihnya jadi, iya, kok kok 5. Ini contoh aku punya permen 5. Si Mutia ada 6. Eh, enggak apa-apa lah, kita ganti ya. Ini siapa? Aku, Diet, ini Mutia. Kemudian biar, nah, ini kan selisihnya 1. Kalau 5 dan 6 selisihnya 1. Kalau aku pindahin ke 1 ke sini, dia jadi 7. Aku jadi 3. 4. 4. 4. Jadi kan selisihnya jadi 3. Jadi pemindahan ini tuh kita harus mempertimbangkan pengurangannya, yang awal dikurangin, yang terakhir juga ditambah. Jadi kadang kita tuh fokusnya nambah doang, selisihnya itu didapat dari penambahan doang yang lantai kedua, contohnya atau mobil atau Mutia yang kedua. Tapi kita sebenarnya jarak kita semakin jauh. Kayak mobil, ini mobil A, mobil B, contohnya jaraknya segini nih. Ini contoh 10 meter. Nah, kalau yang digeser ke kanan ini cuma mobil B, tapi mobil A juga geser ke kiri, jadi jaraknya semakin jauh. Agak membingungkan kan? Tapi oke. Oke, kita lupain dulu yang mobil, tapi yang segmen ini tahu nggak? Atau yang kotak tadi bisa? Jadi yang lebih jelas kotak atau yang segmen? kotak. Nah, boleh pakai kotak, boleh pakai segmen. Sebenarnya ini bebas. Di matematika itu menurutku adalah 1001 cara. Kalian boleh untuk menghasilkan jawaban sesuai dengan soalnya. Asalkan nggak keluar dari koridor matematika. Boleh pakai kotak atau pakai segmen. Kalau saya segmen, balik lagi sebenarnya sama tadi, dibuat garisnya sama dulu, kemudian setiap perpindahan satu persatu segmennya nambah itu juga dihitung. Yang lantai 1 berkurang ke kiri, yang lantai 2 bertambah ke kanan. Nah, karena ini saling menjauh jumlahnya segmennya, dia jadi selisihnya nggak hanya satu-satu, tapi 2 kali lipat. Yang atas mundur 1, yang lantai 2 ke kanan maju 1. Jadi yang awalnya kita mikirnya cuma 1 doang, ternyata yang 2 kali lipat. Jadi 16.
dibagi 12 bagi 2 kan 6. Yang awalnya jadi 20 jadi 6 plus 1. Yang satu tadi untuk menyamain 20 sama 20. Yang 12 tadi di, eh, setelah sama dibagi 2 pindahnya cuma 6 doang. Jadi 6 plus 1 sama dengan 7. Oke. Ada yang tanyain dulu? Nggak apa-apa ini nanya. Sebenarnya ini jujur cukup cukup sulit. Dan kalau nanya menurutku mah kalian mencoba untuk menyelesaikan ini. Tapi kalau Hmm, udah paham sih nggak apa-apa sih. nggak terlalu paham. Yang nggak paham yang cara segmen atau cara tabel. Dua-duanya sebenarnya lumayan paham. Cuman kalau misalnya ada soal kayak gini, aku lupa caranya gimana. Benar juga ya. Tapi menurutku kalau pakai tabel langsung bisa nggak? Kenapa kamu bingung caranya gimana? Pakai tabel bisa? Bisa pakai tabel, Ya lumayan udah, lah. pakai tabel aja. Menurutku cara cara itu nggak harus pakai cara segmen kok. Pakai tabel juga boleh. Satu persatu. Emang agak lama, tapi itu dipastikan akan benar jawabannya. Karena kita benar-benar satu persatu. Dan kita dapat ternyata kalau kita pindahin satu, selisihnya jadi 2 kali lipat. Makanya kalau 2 kali lipat di sini ternyata nggak perlu mindahin 12 kali. Cukup setengahnya doang. Plus satu tadi untuk menambah untuk sama dengan 20. Jadi nggak harus segmen. Jujur segmen dari kemarin kita menghadapi kesulitan dalam segmen. Lebih mudah menurut saya pakai tabel. Nah, jadi Ini kan tabel. hmm, tabel boleh. Ini Itu, kan nah, itu tabel. bisa pakai tabel. Oke, boleh lanjut atau mau nanya yang ini lagi? Udah lanjut aja. Oke, nomor 5. Belum sama perempuan. Dalam 50. sebuah perlombaan ski yang diikuti oleh 26 peserta, jumlah orang yang finish setelah Yusuf adalah 4 kali lebih banyak daripada jumlah orang yang finish sebelum Yusuf. Berapakah peringkat Yusuf dalam lomba tersebut? Wow, ini soal Olimpiade, teman-teman. Nah, apa sih ini? 5. 5. Boleh jawab apapun, tapi kalau bisa sih abis itu nerangin ke temennya sih. 5. 5. 4 kali lipat. 4 kali lipat lebih banyak. Berarti belakangnya 4. Jumlah pesertanya 26. 5. Mungkin mungkin bisa 5. Oke. Kenapa bisa 5 Mutia? Soalnya kan berarti 4 kali lebih banyak daripada orang yang finish sebelum Yusuf. Berarti Yusuf tuh di tengah-tengah 4 sama 4. Berarti 5. 4 sama 4. Berarti 5. Sumpah aku bingung. Tapi Berarti kayaknya jawabannya benar deh. Kita lihat ya. Sejujurnya ini nggak sedikit sulit. Yusuf. Ini Yusuf kayaknya bukan orang Indonesia. Kayaknya dia eh, bapak bapak ibunya kerja di luar negeri, khususnya Eropa. Belanda. Orang Indonesia tapi kerja di Eropa. Namanya Yusuf. Berarti Nah, bukan. ini Yusuf ada totalnya 26 orang. Jadi selesai lebih awal dan selesai nanti. Ada 2 kubu. Kubu sebelum Yusuf, selesai lebih awal dari Yusuf, dan kubu setelah Yusuf. Dan totalnya 26. Dan Eh, ya, bentar dulu. Jumlah orang finish setelah Yusuf adalah 4 kali lipat. Lebih banyak daripada jumlah finish sebelum Yusuf. Berarti, clue-nya ada di sini. Sebenarnya kita milih aja sebelum Yusuf ini berapa orang. Nanti kita dapat yang belakang. Kalau kita pilih satu orang, 4 kali lipat lebih banyak daripada jumlah finish sebelum Yusuf. Kalau ini satu, di sini berapa? ada 4 kali satu di lipat. situ. 4. 4. Ini Yusuf satu kan? 4 plus satu plus satu. Dapat 26 enggak? Enggak. Enggak. Kita pilih lagi depannya Yusuf 2. Belakangnya berapa? Hah? Oh, Kita pilih-pilih. Jadi depannya Yusuf itu ada 6. 6. 6. 4 kali 6. 8. 8.
Kemudian kita pilih 8 plus 1, 9 plus 2. Nyampe 26 enggak? Enggak kan? Kita pilih lagi 3. 3 kali 4. 38 tambah 4, 12. 12 benar. Ini 1 dan 3. 12 plus 1 plus 3. Sama dengan 12 plus 1 plus 3. 16. 13, 16. 16. Oke, berarti kan nggak nyampe. Kita pilih lagi 4 orang. Depannya 4, belakangnya berapa nih? 4 kali lipat belakang Yusuf. 4 kali 4, 16, 16. 16, ini 1, ini 4. Berapa nih totalnya? 17, 17 plus 4. 21. 21. Berarti kurang. Kita Iya. pilih lagi depannya 5. 5, kemudian di sini berapa kalau 5? 10. 20. Ya, Yusuf kan 1. 20 plus 1 plus 5. Berapa? 21 tambah 5, 26. Nah, jadi jawabannya berapa? Yusuf peringkat berapa? 5. 6. Kan depannya 5 nih. 5. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini Yusuf. Yang di sini 4 kali 5-nya ini berarti 20. Jadi di sini ada 20. Berarti Yusuf ada di peringkat 6. Jadi di sini sebenarnya kita nyoba-nyoba bener-bener dicoba-coba. Boleh nih pakai mana lagi? Pakai tabel lagi boleh. Bahkan ini tabelnya 3. Yang ini Yusuf, ini sebelum Yusuf. Ini sesudah. Gimana nih sesudah? Ya, S2 lah, S1. S1 sebelumnya. Tadi kan kita milih 1, kemudian dikali 4. Kemudian ini Yusuf 1, 2, 1, dia 1. Kemudian 8, 3, 1, 12, 4, 1, 16, 5, 1, 20. Dan kita dapatnya di sini nih. Selisihnya totalnya kan 26. Jadi sebelumnya tadi 5, ini kan dimulai dari yang sebelumnya Yusuf 1, 2, 3, 4, 5, baru Yusuf. Jadilah Yusuf peringkat 6. Jadi sekali lagi kita pakai tabel lebih mempersingkat gambar. Bukan gambar sih, soal. Atau enggak pakai visualisasi ini juga boleh. Sedikit bingung tidak untuk yang tabel ini? Jadi emang dicoba satu persatu. Hah? Ada yang bingung untuk yang gaya tabel ini? Kayaknya enggak. Oke, jadi intinya cuma sebenarnya nggak ada yang beda. Dicoba satu persatu. Misalnya depannya Yusuf 1, belakang paling belakang Yusuf berapa? Depannya tambah 1 lagi, depannya belakangnya Yusuf berapa? Gitu. Nah, ini pakai segmen lagi. Nah, kalau pakai segmen ini ada 2 cara nih. Tadi yang ini pakai cara tabel, sekarang pakai cara segmen. Yang ini segmen pertama setelah Yusuf dan sebelum Yusuf. Yang setelah Yusuf itu ya 4 kali segmen kan. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Kemudian ini 1. Segmennya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 segmen dengan total semua segmennya 25. Jadi untuk dapat semua segmen ini kita bagi aja. 25 dibagi berapa? 5. Sama dengan 5. Nah, berarti ini 5, di sini 5, di sini 5, di sini 5, di sini 5. Nah, totalnya kan ini pas nih. 5, 5, 5, 5. Berarti sebelum Yusuf kan ada 5 orang. 1, 2, ini 5, 2, 3, 4, 5. Kemudian Yusuf, Y. Kemudian habis itu setelah Yusuf, yaitu ada 20. Ini lagi. 5, 5, 5, 5 kali 4. Jadi 20.
Jadi Yusuf ada di peringkat setelah 5, 6. Ini pakai segmen. Segmen lebih cepat sebenarnya ini. Kalau segmen ini sebenarnya fokusnya adalah berapa kali lipat. Segmen itu selalu dimulai dengan menggambar segmen pertama dulu. Segmen yang cuma satu doang. Yaitu yang di sini segmen sebelumnya. Sebelumnya kan eh, yang setelahnya kan 4 kali lipat. Berarti yang sebelumnya cuma satu, yang setelahnya adalah 4 kali lipat. Setelah itu kita dapat 5 segmen, totalnya 25. Karena 26 kena 25 ini didapat dari mana? 26 peserta dikurangi Yusuf. Jadi cuma 25 setiap segmen, 25 dibagi 5 segmen, jadi setiap segmen 5. Udah deh, sebelum Yusuf udah dapat 5, berarti 5 nomor 5 habis itu baru Yusuf. Jadi Yusuf ini jadi kayak pembatas antara sebelum dan sesudah. Oke, next. Ada yang tanya dulu segmen atau tabel ini? Tidak. Tidak. Kalau lebih nyaman pakai segmen boleh, lebih nyaman pakai tabel boleh. Walaupun kalau menurut aku sih lebih mudah pakai tabel, tapi emang harus perlahan-lahan. Tapi amannya gitu sih. Matematika emang kadang nggak perlu cepat-cepat, sebenarnya benar. Asalkan waktunya cukup ya. Karena ya kita bekerja mengejar waktu juga dalam ujian kadang. Next. Ini kan 6 tuh ya? Ya 6 benar. Tugas nomor 6 ada 2 soal. Sebuah persegi panjang dengan panjang 15 cm, lebar 12 cm dibagi menjadi 3 persegi panjang kecil yang sama besar. Berapa keliling setiap persegi panjang kecil? Hah? Hmm, salah. Ada yang mau jawab yang nomor 1? Berapa keliling setiap persegi panjang kecil? Panjang kecil lah. Yang ini dulu deh, yang fokus yang ini dulu. Yang ini jangan fokus dulu. Ini nanti. Karena yang ternyata yang nomor 1 ini jawabannya 2. Yaitu dengan cara membaginya secara vertikal sama besar, 3 persegi panjang kecil sama besar, dan dibagi secara horizontal. Jadi miringnya gini. Nanti jawabannya beda-beda ternyata. Jadi ada 2 jawaban. Yang kecil ini dulu. Ini yang panjangnya kan 15. Kalau ini dibagi 2, dibagi jadi 3, ini sama nggak? Sini sama sini sama sini sama nggak? Sisi ini sama sisi ini panjangnya sama nggak? Sama, Kenapa? soalnya persegi. Karena Karena 3 persegi panjang kecil yang sama besar. Berarti kan ini sama ya kan? Jadi yang bagian sininya itu sama semua nih. Dan bagian sininya juga sama. Karena kan sama sama besar semua. Identik. Jadi kalau ininya sama, panjang yang di sini sama sini sama. Kalau totalnya 15, berarti yang kecil-kecil ini berapa? 15 dibagi? dibagi 3, Benar, 5. dibagi 5. Nah, di sini 5, sini 5, sini 5. Nah, ini kan yang sisi sini berapa nih? Gimana? Yang sisi sini kan 12. Ya, Sisi sini berapa? 12 juga. 12 juga, benar. Berarti kelilingnya berapa tuh? Keliling kecil udah dapat nih. Kan udah dapat ini sama sini.
Yang sini berapa nih? Ini berapa? Itu 12 juga. 12. Yang sini? 15. Yang ini dong loh. Oh, 12. Eh, Eh, ayo. apa? Yang ini lah, sini, sini, sini. Ayo, yang lain boleh deh jawabnya, biar nggak Mutian doang. Ayo. Salah nggak apa-apa. Yang penting berani aja kita. Sini berapa? Ada yang tahu nggak? Kalau di sini 5, yang sini 5, sini berapa? Gimana? Itu Kalau ya. sini 5, di sini berapa? 5. 5. Ingat, di persegi panjang atau persegi, sisi yang berhadapan, sini sama ini gambarku jelek banget. Itu sama panjang, sini sama sini juga sama panjang. Jadi sisi yang berhadapan, kayak ini juga berhadapan, ini sama ini berhadapan, ini sama sini berhadapan, itu panjangnya sama. Jadi ketika kita udah dapat sisi yang sini 5 cm dan di sini 12 cm, berarti sini 12, sini 5 cm. Dapat deh kelilingnya. Berapa tuh? 5 plus Mana? 12. Ini berapa? Keliling yang sini berapa? 5. Berapa total kelilingnya yang kecil? 10 10, oke. Plus 12 plus plus 12. 12. 22. Be. 12 plus 12. 12 plus 12, 24. 12 plus 10. 12 plus 10, 22. 12 plus 10, sorry. 24 plus 10. 34. Nice. Berarti kelilingnya adalah, kan ini cuma diminta satu aja kan. Keliling yang persegi, setiap persegi kecil. Berarti 34. Ini kalau caranya vertikal. Kalau caranya horizontal beda lagi nih. Yang dibagi kan yang ini bagian yang vertikalnya. Ini berapa? Kalau ini sama semua. Ini kan sama semua. Ini ada 3 kotak kecil yang sama identik. Walaupun gambarku gak identik ya. Berarti 12 dibagi berapa ini? Apa? Ini untuk nyari yang kecil ini Hmm? dibagi berapa? Kali Berapa 2. dibagi berapa? Kali 3. Iya, ini berapa nih? Biarkan di sini kan 12. Kan 12. 12 Ya, kali 3, 4. 12 kali 3, 4. 12 bagi. Nah, 12 dibagi 4. Karena kan ini identik, panjangnya sama. Kalau panjangnya sama, bagi aja untuk dapat garis-garis itu. Dari 12 bagi 4, berarti tadi 3. 12 bagi 3, 4. Sini 4, sini 4, sini 4. Nah, kalau sini 4, sini berapa? Yang ini. Ada yang mau jawab? Aga atau Ryan boleh. Di sini berapa? Kalau sini 4. 5. 4. 4 juga. Kalau sini 15, sini berapa? Yang panjang ini. 5. 5. Yang ini kan 15 nih. Sini berapa? 4. Enggak, yang panjang ini. Ini kan yang panjang ini kan berhadapan dengan yang panjang sini nih. Nih. Yang panjang ini berhadapan dengan yang panjang ini. Kalau ini 15, yang sini berapa? 15 juga. 15. Jadi kan yang berhadapan ini yang panjangnya sama, ini panjangnya bakal sama. Yang pendek tadi ini 4, ini juga sama dengan 4. Berarti ini tinggal total aja kelilingnya. 15 plus 2, 15 kali 2, 30. 30. Ya kan? 30 plus 4 plus 4. 8, 38, 38. 38. Jadi keliling yang dibagi secara horizontal 38, yang dikeliling yang dibagi secara vertikal itu 34. Jadi jawabannya ada 2. Beda lagi nih. Ingat, kalau ada garis, contoh ini sebenarnya bisa dibayangin dengan garis yang ini nih. Yang 15 ini contoh ya, 15 ini panjangnya 15. Kalau dibagi jadi 3 sama besar, berarti kan tiap panjangnya ini kita bagi aja 3. 1, 2, 3, 15 bagi 3. Berarti di sini 5, ini 5, ini 5.
Jadi nyarinya gitu, cari dulu panjangnya, dibagi berapa kali, dihitung, dapat 3 garis, kemudian setiap garis berapa panjangnya. Ternyata 15 bagi 3, ini 5, ini 5, ini 5. Kemudian sisi yang berhadapan itu tuh panjangnya pasti sama. Yang sisi A ini sama dengan sisi A bawah, sisi B ini sama dengan sisi B yang ini. Jadi yang berhadapan atau yang berseberangan kayak gini, itu tuh panjangnya sama. Jadi cara identifikasinya adalah bagi dulu setiap garisnya, kemudian cari panjang garis yang lain yang hadapannya sama. Oke, ada yang bingung nomor 1? Kak, Hmm, tidak. tidak. Oh, ternyata nih kita juga bisa, ternyata kita nomor 1 dan nomor 2 ini adalah yang nomor 1 itu cara vertikal ini, yang nomor 2 cara horizontal ini, yang dibaginya miring. Karena sama ternyata, cuma cara yang lain. Jadi yang diminta adalah cara motongnya doang. Yang ini cara vertikal, yang ini cara horizontal. Oke, udah. Kita lanjut. Berapa soal dah ini dah. Mau lihat dulu. 12. Kita baru nomor 6. Panjang banget ya. Ngantuk ya kita ya. Jujur juga ngantuk. Lagi flu nih teman-teman. Nah ini. Dibagi 2 secara vertikal. Jadi kotak yang minta kotak yang kecil aja kan. Ini 12 sama 12 karena yang berhadapan ini sama ini sama ini. Yang berhadapan itu panjangnya sama. Kemudian yang ini berapa? 15 kali 3. Karena kan sisinya sama. Ini sama. Sama dengan 5. Udah dia dapat 34. Nah, yang kedua adalah dengan cara horizontal. Ini sama juga. Tadi benar 12 dibagi 3. Karena 3 garis yang sama besar. 4, 4, 4. Udah deh dapat. Sisi yang berhadapan ini sama. Ini juga sama. 4 plus 5, 19 tambah 19 tadi 38. Gitu. Wow. Nomor 7. Masih setengah jalan nih. Kayaknya kita nggak selesai sama 12 deh. Mungkin kita akan ngebut. Alex punya 9 kubus hijau. Dia menyusun semua kubus hijau itu dalam satu baris. Di setiap tempat kosong di antara 2 kubus hijau, dia memasukkan kubus kuning dengan aturan di tempat kosong pertama 3 kuning, tempat kosong kedua 2 kuning, tempat kosong ketiga 3 kuning, dan tempat kosong keempat 2 kuning. Dan terus bergantian seperti itu sampai semua kotak terisi. Berapa jumlah semua kubus yang Alex letakkan? Ada yang bisa nih. Jadi dia punya 9 kubus. Ini gambar 9 juga ribet ya. Ada contohnya nggak sini? Nah ini 9 kubus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tempat pertama ada 3 kuning. Ini 3 kuning. Tempat kedua ada 2 kuning. 3, 3 kuning. 2, 2 kuning. Jadi tempat keempat kan 2 kuning. Dan ternyata polanya 3, 2, 3, 2, 3, 2. Berarti sini 3, ini 2. Sini 3, sini 2. Berapa tuh totalnya? Ada yang bisa jawab? Berapa total kubus hijau dan kuning? 20. 20. Benar nggak? Ini Tunggu. yang oke. 5, 5, 5. Benar. 20. 20 apa? 20 kardus. Kubus. 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 Karena kalian bacanya cuma yang ini kan? 3 tambah 2, 5. 3 tambah 2, 5. 3 tambah 2, 5. 3 tambah 2, 5. Benar 20, tapi kuning doang. Kalian lupa ngitung yang 9 ini nih. 1, 2, 9. 29. Yes, 29.
20 yang ini di antara dua kubus ini 32 32 32. Jadi sesuai kotak pertama 3, kotak kedua 3, 3 3 2 3. Jadi polanya 32 32 32 kita isi yang kuning 20, yang hijau 9. Jadi emang ini coret-coretannya harus banyak pakai kertas. Soalnya ya kalian kalau SD ngerjain matematika dikasih kertas coret-coretan nggak? Hmm, Enggak. enggak, Nggak diminta bawa kertas sendiri? enggak. Enggak. Oke. Besok kalau kalian SMP SMA, lalu dulu ya peng, seingat aku dapat soal sendiri sama ada kertas satu lembar itu kosong di diminta buat coretan. Dan itu coretannya biasanya dibalikin ke guru, gak tahu kenapa buat apa. Tapi biasanya aku dapat kertas coretan buat ngerjainnya. Nah, ini biasanya kalau nggak cukup pakai kertas di soal, kan kertas soal kadang kita coret-coret tuh. Nah, itu pakai kertas tambahan Nah, di tas itu. aku biasanya dapetnya yang kalau buat coretan pas ujian. Nah, itu maksudku itu. Iya, sorry. Iya Di sama, pas ujian. Oh, ya sama. di ujian ya? Oh, gitu. Jadi emang di ujian, ya berarti kalian sama kan? Nah, itu pakai coretan harus. Dia kadang dibalikin, nggak tahu kenapa, buat apa guru. Lagi juga nggak dibaca kan ya? Mungkin biar mereka tahu. Oh, ini anak ngerjain bener-bener atau enggak. Oke, yang di sini paham? Ada yang dibingungkan? Oke, kalau tidak kita lanjut. Nah, 20 kuning, 9 hijau, 29. Jadi sebenarnya simpel banget. Pahami soal dan teksnya, dan masukin sesuai dengan perintahnya. 8. Ya kita ngebut yuk, kurang 4 lagi. Awalnya ada 14 lembar kertas utuh. Berapa lembar kertas dipotong menjadi 3 bagian? Sekarang total ada 32 lembar kertas. Berapa banyak lembar kertas yang dipotong? Berapa kali kamu harus memotongnya? Boleh pakai coretan? Kak, izin Ya. minum ya. Oke, aku dari tadi udah minum. Sampai berkeringat aku hari ini. Awalnya ada 14 lembar kertas utuh. Berapa lembar dipotong menjadi 3 bagian? Sekarang totalnya ada Oh, 32 lembar. 3. Nah, 3 apa nih? Ada dua pernyataan, ada dua pertanyaan. Berapa banyak lembar kertas yang dipotong dan berapa kali kamu harus memotong? Kamu jawab 3 yang mana dulu? Berapa banyak kertas yang dipotong? Berapa banyak kertas dipotong? Oke, berarti kan yang ini pertama, sorry. Ada 14 kertas. Kemudian ada yang dipotong jadi 3 bagian sehingga totalnya 32. Apa itu? Kalian nggak tahu. Nah, ada 14 awalnya, kemudian ada yang dipotong jadi 3, jadinya 32. Nah, untuk mencapai 32, sebenarnya tambah kertas berapa lagi sih? 32, 18. benar, 18 plus 18. Berarti dia butuh 18 kertas lagi. Nah, 18 kertas ini itu tuh terdiri dari kertas yang dipotong 3 bagian. Nah, dipotong jadi 3 bagian dan harus ditambah 18 potongan. Kalau aku kasih jawabannya adalah 9, ditambahnya 9 kertas, kalian bingung nggak? Bingung. Bingung, oke. Aku juga. Awalnya aku salah ngerjainnya. Ternyata, oh gitu. Jadi gini, ini adalah ada 14 kertas. Kemudian, kita ambil beberapa kertas, sehingga dipotong jadi 3 bagian. Ada kertas, dipotong jadi 3 bagian. Berarti kan awalnya dia jumlahnya 1, dia sekarang jadi berapa? Kalau dipotong di 3 bagian, oh sorry 3 bagian ya. 3 bagian berarti dipotong menjadi 3 bagian, benar. 1, 2, 3. Yang awalnya 1 lembar, dia sekarang jadi berapa lembar? 3. 3 lembar. Nah, ini juga gitu Mer ya.
Kan tadi benar ditambahnya 18. Kita harus nyari nih berapa kali berapa biar dapatnya 18. Kalau aku mintanya gini, 2 kali berapa biar dapat 18? 9. Kali 9. berapa? Biar dapatnya 18. Kan tadi kan 14 biar dapat 32 lembar. Kan kurangnya tadi 18 lembar. Ya kan? Kurangnya 18 lembar. 18 ini didapat dari 2 kali 9. Kenapa 2? Karena ini kan ada kertas, 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 kertas. Jumlahnya itu ada 14. Nggak gambar semua. Nah, kemudian biar dapat 18 ini, kita kan harusnya kan awalnya yang satu kertas kan full jadi satu kertas. Nah, ditambah 2 lagi ternyata. 2 kali kertas. Kenapa ditambah 2? Karena yang tadi dipotong jadi 3. Jadi yang potongan pertama ini ikut yang 14, yang potongan selanjutnya, yang 2 ini ikut yang 18. Nah, karena ini ada 2 kali, berarti kan 2 biar dapat 18, berarti ada 9. Berarti cukup nambahin berapa banyak kertas yang dipotong, yaitu 9. Dan berapa kali kamu harus memotong. Nah, setiap kertas tadi ada 2. Berarti berapa kali? Berarti dia adalah 2 kali 9. Karena yang diminta adalah 9 kertas tadi. Jadi 18 kali potongan. Bingung nggak? Enggak, bingung. Oke. Ya, kita lihat dengan cara dari Algonova. Nah, ini kertas yang dipotong jadi 3. Ya kan? Makanya ini jadi awalnya kan kertasnya 1. Ini jumlahnya 1. Kemudian dipotong lagi jadi 3. Nah, jadi kertas yang awalnya 1, dia ditambah 1 tambah 1 karena kan kita nggak mikirin ukuran kertasnya lah, tapi jumlah lembarnya. Setelah 1 jadi 3, berarti ditambah 2 potongan. Jadi nambahnya setiap kertas itu setiap kertas yang diambil yang dipotong nambah 2 potongan. Tadi ada 14 lembar. Nah, ini dipotong lagi semuanya. Berapa kali? Sekarang lembarnya ada 32 totalnya. Nah, 32 dikurangi 14 untuk dapat berapa kali penambahannya, yaitu 18. Berarti di sini ada yang plus 1 ini, kan setiap kertas kan ditambah 2. Ini ada 18. Totalnya kalau sini 18. Kalau setiap kertas ini adalah 2, berarti 2 plus 2 plus 2 plus 2, 2, 1, 2, 3, 4. Plus 2, ini 1, 4, 6, 8, 10, 12, tambah 2 lagi 14, ditambah 2 lagi 16, iya sorry, 2 lagi 16, ditambah 2 lagi 18. Jadi dia butuh kertas yang dipotong tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Biar totalnya ini kan 18 dan 9 kertas. Makanya kertas yang dipotong ada 14 kertas, yang dipotong cuma 9 kertas, yang dipotong jadi 3. Nah, yang dihitung itu cuma yang bawahnya. Penambahannya yang atas itu buat ikut yang 14, yang atas ini ikut yang hitungan 14. Yang bawahnya buat ngitung tambahannya tadi 18 kekurangannya. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 18. Dan ternyata 18 itu karena setiap kertas ini ada 2, 18 dibagi 2, yaitu 9. Maka ada 9 kertas. Aduh, setrum tangan gue. Ada 9 kertas, habis itu berapa kali dia motong? Karena satu kertas itu ada 2 pemotongan, berarti 9 kali 2, 18. Gimana? Ada yang tanyain? Enggak. Enggak. Oke, udah jelas? Ya. Oke, kita lanjut. Nah, 2 kali 9, 18 pemotongan. Jadi simpelnya adalah
Ini contohnya lembar kertas yang gede ini belum dipotong. Dan ini yang udah dipotong. Yang atas ini kenapa nggak ikut jadi 3? Dia ikut yang satu-satu ini ikut yang 14 awal. Yang bawah ini, 2 bawah ini ikut yang penambahan 18 tadi. Oke, lanjut. Seorang petani menanam 2 baris pohon buah. Di baris pertama ada 7 pohon apel dengan jarak setiap pohon 5 meter. Di baris kedua ada 11 pohon ceri dengan jarak setiap pohon 3 meter. Berapa pohon mana yang lebih panjang, berapa meter lebih panjangnya? Ini ada apel sama ceri. Yang panjang itu yang mana? Apel atau ceri? Kalau apel itu jaraknya setiap 5 meter. Dan kalau ceri itu jaraknya setiap 3 meter. Simpel banget sebenarnya ini. Ini pohon apel contoh. Ini pohon apel, pohon apel, pohon apel. Jaraknya ini 5 meter. Kalau 3 pohon apel, berarti jaraknya adalah 10 meter. Jadi, sebenarnya kita cari celahnya ini berapa? Nyari celah kemarin adalah jumlah yang mengapit ini, kita kurangi 1. 7 pohon apel, kurangi 1, 6. Jadi, celahnya ini nanti jumlahnya 6. Contoh ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi celahnya ada 6 atau 7 minus 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti kalau ada 6 segmen, 6 spasi, kali 5 aja. 6 kali 5? 30. 30. Berarti panjang yang apel ditanam 30 meter. Cari. Sama. 11 pohon ceri di antara jarak tersebut ada 3 meter. 11 minus 1 dapat 10 untuk dapat celah-celahnya. Kemudian setiap celah itu ada 3 meter. 10 kali 3. 30. 30. Berarti pohon mana yang lebih panjang? Tidak ada. Dua-duanya. Dua-duanya sama. Dan lebih panjang nggak ada karena ya sama-sama panjang. Apakah benar caranya tadi? Nah, kita lihat. Nah, ini ya. Hmm. 5 kali 6, 30 meter tadi. Kemudian yang ceri ada 11. Celahnya juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. 3 kali 10 juga 30 meter. Jadi panjangnya sama dan nggak ada yang lebih panjang. Gitu. Intinya adalah kalau nyari celahnya sebenarnya gambar aja boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian jaraknya ini dihitung berapa kali jaraknya. Yaitu ada kalau 7 berarti ada 6 atau sebenarnya 7 minus 1. Kalau ini 11, jadi selisih yang diapit ini adalah 11 minus 1. Habis itu kali aja setiap jarak-jaraknya. Oke. Ada yang tanyain yang ini? Kalau tidak, kita lanjut nih. Yang terakhir malah lebih gampang. Ya ampun, masih ada 10. 11, 12. Wow. Nah, waktunya padahal udah mepet. Gak apa-apa. Di keluarga Nila, jumlah saudara perempuan Nila 2 kali lebih banyak daripada saudara laki-lakinya. Kakak laki-lakinya bernama Alex punya saudara perempuan 5 kali lebih banyak daripada saudara laki-lakinya. Berapa banyak anak perempuan dan anak laki-laki di keluarga mereka? Sulit banget dah. Aku aja bingung nih. Ada yang bisa? Jumlah saudara perempuan Nila 2 kali lebih banyak dari saudara laki-laki. Kakak laki-lakinya bernama Alex punya saudara perempuan 5 kali lebih banyak daripada.
Sumpah, ini aku juga bingung. Dia bisa? Hah? Oke, kita bahas saja ya. Ini saudara perempuan dan saudara laki-laki, Nila dan Alex. Jumlah saudara perempuan Nila 2 kali lebih banyak saudara pada laki-laki. Nah, berarti laki-lakinya ada, perempuannya juga ada. Nah, Alex ini 1 dulu, saudara perempuannya adalah 1 kali 5. Karena kan Alex jumlahnya 1 dan saudara perempuannya adalah 5 kali lipat dari nah, kakak laki-lakinya bernama Alex punya saudara perempuan 5 kali lebih banyak daripada saudara laki-laki. Oke, 1 dulu. 2 anak laki-laki dalam keluarga. Dalam hal ini dalam keluarga ada 2 putra dan 2 putri. Oke, ini disemisalkan sih. 2 Alex, kemudian 4. 2 kali 2, karena saudara perempuannya 2 kali saudara laki-laki. Dalam hal ini ternyata di keluarga ada 2 putra dan 2 putri. 5 putri. Jadi sama. Bingung nggak? Aku jujur bingung. Tapi aku udah paham. Jadi di keluarga Nila itu jumlah saudara perempuan Nila 2 kali lebih banyak daripada saudara laki-lakinya. Ini kan 2 perempuan. Misalnya kalau saudara laki-lakinya 2, termasuk Alex, dia itu 4. Kemudian kakak laki-laki yang bernama Alex punya saudara perempuan 5 kali lebih banyak daripada saudara laki-laki. Kalau saudara laki-lakinya 1, jadi saudara laki-lakinya 1 kemudian 5. Jujur ini soalnya aneh sih. Karena kita tuh nggak tahu totalnya berapa. Bahkan menurutku bisa laki-lakinya juga bisa 3. Tapi ternyata ini tuh cara membuktikannya adalah bahwa dengan pernyataan yang pertama, yaitu nilai 2 kali lebih banyak daripada saudara laki-laki, itu sama dengan laki-lakinya bernama Alex punya saudara perempuan 5 kali lebih banyak daripada saudara laki-laki. Jadi emang ini disemisalkan, saudara laki-laki Alex itu 1 dan Alex 1, berarti dia 2, dan ini 1 kali 5 dapat 5. Dan yang ini kalau tadi awalnya 2, berarti laki-lakinya 2 dikali 2 sama dengan 4. Ini 2 dan 4 ini dan tambah nilai sama dengan 2 putra dan 2 putri ternyata sama. Yang ini Alex dan saudara laki-lakinya ditambah 2 dan putrinya 5. Maafkan tadi error. Oke, gak apa-apa. Jujur yang ini kalau kalian nggak tahu juga nggak apa-apa. Jujur ini sulit banget. Tapi kalau kalian ngerti nggak apa-apa sih ini. Ini intinya dicoba-coba sih yang ini dan nyobanya adalah nyari pernyataan yang sama dari pernyataan yang pertama dan pernyataan yang kedua. Kalau sama berarti ternyata yang dicoba-coba itu angkanya sama. Oke, lanjut. Ada yang tanyain? Oke, kita lanjut aja ya. Soalnya udah waktunya sebenarnya. 2 lagi. Peter bercerita tentang keluarganya. Ayahku menikah dengan ibuku saat ibuku lebih muda 3 tahun dari ayah. Ini kayak sinetron ya. Dua tahun setelah mereka menikah, aku lahir. 5 tahun setelah aku lahir, ibuku menjadi 6 kali umurku saat itu. Kira-kira berapa umur ayahku saat menikah? Lama-lama nih ngaco ya soalnya. Tanya AI Peter. Nah, ini Coba-coba. nanya AI dong. Kalau nanya AI dia tahu jawabannya nih. Coba sekali aja. Iya deh, ada yang coba nanya. Coba Mana? apa nih? Mutia requesting stop AI comment. Oh.
Meeting question. Nah, berarti aplikasi use tab companion. Oh, oke. Ini pakai Zoom AI bisa ya? Ah, Aku belum pernah pakai Zoom AI. combination. Ini daripada kita nanya, kita bahas aja ya. Ayah dan ayah dan ibu, ayah dan ibu bercerita tentang ayah menikah dengan ibu saat ibu lebih muda 3 tahun dari ayah. 2 tahun setelah mereka nikah, aku lahir. Nah, berarti ini segmen ibu dan segmen ayah. Karena ayah lebih tua 3 tahun, jadi dia lebih panjang 3 tahun daripada ibu. Setelah itu 2 tahun setelah mereka menikah, aku lahir. Jadi ditambah 2 tahun nih setiap segmen, ya kan? Karena kan 2 tahun setelah nikah, dua dua sini dua sini, si anaknya lahir. Nah, Peter lahir. Peter lahir kan umurnya 0 ya, nggak nambah 1 kalau dia lahir. Dia masih 0. Kemudian setelah 5 tahun aku lahir, nah nambah lagi nih ibunya sama ayahnya 5 tahun lagi. Ini tambah 5, ini tambah 5. Umur ibuku 6 kali umurku saat itu. Nah, berarti dia karena ini tambahnya 5 semua, berarti kan Peter tambah 5. Dan umur ibunya adalah 6 kali umur Peter saat itu. Berarti 5 kali 6 ya. Dia 5 kali 6. Berarti umur ibu adalah kira-kira umur ayah akan menikah. Nah, habis itu berapa ini segmennya? Ya adalah 5 kali 6. Karena ibunya tadi kan satu segmen ini kan 5 tahun. Dan ibunya 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu segmen ini 5 tahun. 5 kali 6 berarti 30. Nah, totalnya 30. Nah, kalau di sini 30, nah penambahnya tadi kan 2 sama 5. Berarti umur ayah adalah 30 dikurangi 2 dan 5. Karena kan tadi mundur setelah 2 tahun anaknya lahir, kemudian setelah 5 tahun anaknya umurnya 5. Jadi kan mundur 2 dan 5 untuk sebelum mereka mempunyai anak. Jadi umur ayah adalah saat itu 30 dikurangi 2 dikurangi 5. Nah, berarti umur yang sini kan sama. 23 sampai sini doang. Nah, tapi tadi ayahnya lebih tua 3 tahun. Berarti 23 plus 3 sama dengan 26 tahun. Jadi balik lagi ini cuma ditambah-tambah doang. Pertama segmen yang panjang ini. Ayahnya lebih panjang 3 tahun, kemudian ditambah 2, ditambah 5, ini tambah 2, tambah 5, kemudian ini tambah 5, karena umurnya dari dia lahir dimulai dari 0, tadi tambah 5, ibunya 6 kali lipat, jadi umur ibunya adalah 5 kali 6, 30 tahun, jadi semua segmen ibu yang ini adalah 30 tahun. Nah, diambil adalah segmen yang sama ini kan segmen yang lebih tua 30 tahun ini, nanti dulu kita pakai segmen yang sama. Jadi 30 tahun dikurangi 2, dikurangi 5. 23, kemudian sampai sini itu 23. Kemudian lebih tua 3 tahun tadi tambahin lagi. 23 plus 3 sama dengan 26. Oke, ada yang membingungkan? Tidak. Tidak. Yakin? Kalau tidak, kita lanjut satu kali lagi. Jujur aku udah ngantuk juga. Apalagi kalian ya. Nomor 12 sih, terakhir. Vicky memiliki tongkat berjepit warna-warni. 4 tongkat merah muda bernilai sama dengan 1 tongkat kuning. Sedangkan 2 tongkat kuning bernilai sama dengan 1 tongkat hijau. Jika nilai seluruh tongkat Vicky adalah 55, berapa banyak tongkat merah muda yang dimilikinya? Jujur ini sulit banget. Aku kemarin nggak bisa ngerjain ini. Jadi kita bahas saja. Ini membingungkan karena sebenarnya jawabannya bisa bermacam-macam, tapi entah kenapa mereka jawabnya kayak gitu. Untuk setiap
4 tongkat merah muda ada 1 tongkat kuning. Kemudian setiap 2 tongkat kuning ada, nah ini. Jadi kan gini, 4 merah muda itu 1 kuning. Kalau 8 merah muda berarti kan 2 kuning. Ini 4. Nah, tapi kalau 2 kuning berarti 1 hijau. Nah, nilai keseluruhannya adalah 55. Sebenarnya dari sini kita tahu nih. Kan ini 11 tongkat totalnya. 4, 4, 8. Tambah 2, 10. Tambah 1, 11. Nah, kalau semua nilai tongkatnya adalah 55. Ini gampang. 55 dibagi 11 berapa? 5. 5. Berarti kita butuh berapa kali ini? Berapa? Paket ini berapa kali? 5. 5 kali. Jadi paket yang ini 8 pink dan 2 kuning dan 1 hijau itu butuh 5 kali. Biar dapat 55. Sebenarnya kan ya yang aku bingung sebenarnya gini. Kan 4 tongkat merah sama dengan 1 tongkat kuning. Nah, kalau semisal nih, aku cuma merah doang emang nggak boleh ya? Atau enggak merahnya 1 nih, kuningnya 1. Nanti aku lipatin aja. Tapi ternyata ini tuh dicarinya adalah per paket. Karena nggak mungkin kita nulisnya nggak per paket. Makanya yang dibutuhin pertama kali adalah mencari berapa kali berapa biar hasilnya 55. Karena 55 ini cuma bisa dibagi dengan berapa? 5 dan 11. 11. Berarti kita harus nyari, kan kalau 5 doang, berarti kan nggak mungkin bisa kan? Karena ini 4 dan ini kuning 1. Berarti masa hijau nggak mau ikut? Mau nggak mau berarti yang bisa adalah coba kita 11. Yang merah 4, ini 4, berarti 2 kuning, 4, 4, 8, 2, 10, 11. Oh, berarti dapat nih 11. Oh, tinggal kali 5 aja berarti. Sama dengan 55. Jadi pertimbangannya kenapa pinknya ada 4 2 kali, itu karena 55 hanya bisa dibagi dengan 5 dan 11 doang. Makanya kita harus nyari kombinasi semua tongkat pink, kuning, dan biru, hijau dengan jumlah yang seharusnya 5 atau 11. Ternyata kalau 5 berarti nggak semua tongkat bisa tercover. Karena kalau 5 doang nggak bisa. Semuanya harus ikut merah, kuning, dan hijau. Tapi kalau 11 semuanya tercover. Ya udah kalau 11 kita tinggal kali 5 doang. Gitu. Oke, ada yang ditanyain yang ini. Nah, konsentrasi kita semakin lama semakin, aduh ya, turun nih, udah ngantuk. Aku aja udah flu juga. Ada yang tanyain yang ini. Kenapa tongkatnya merah 8, kuning 2, dan hijau 5, 1, sorry. Tidak, agak. Ryan ada yang tanyain, Mutia ada yang tanyain. Intinya adalah 55 itu perkaliannya cuma 5 dan 11. Makanya kita harus nyari kombinasi 5 atau 11. Dan kenapa 11? Biar semua tongkat bisa ikut. Karena kalau 5 doang, nggak semua tongkat bisa ikut. Contohnya kalau merahnya 4, berarti kan kuningnya 1, hijaunya nggak ikut. Atau hijaunya, kuningnya 2, kemudian hijaunya 1 juga nggak bisa. Merahnya nggak ikut. Jadi kombinasi yang tepat adalah 11 tongkat untuk per paket dan dikali 5 aja biar dapat 55 gitu. Nah, ini dia. 8 tongkat merah, 40 tongkat merah. Oh, yang ditanya tongkat merah doang ya? Ya udah kalau 40 tongkat merah ya tadi yang ini paketnya kan 5, 8 kali 5 sama dengan 40. Oke, yang terakhir ada yang tanyain? Tidak, kita kayaknya ini udah capek deh. Oke, kita selesai teman-teman. Terakhir nomor 12. Hari ini emang nggak ada Algonovanya. Yes. Jadi nggak usah dikerjain apapun. Tapi cukup dibuka biar kalian tahu kalian masuk kelas. Karena absennya itu sebenarnya cuma buka Algonova doang di jam-jam yang ditentukan.
Jadi aku harapin kalian buka. Nah, habis ini nanti belum aku bagiin lagu koin karena kita tadi fokus presentasi. Dan sebelum aku tutup, ada yang menarik dari materi hari ini. Bagian mana yang menurut kalian sulit atau kalian paham banget? Ada yang mau berbagi hari ini? Ada kesulitan di bagian apa? Atau lebih mudah pakai ini gitu? Lebih mudah pakai tabel. Iya, oke pakai tabel boleh. Emang agak lama itu juga menurutku menarik daripada segmen. Tapi ada anak yang pandai pakai segmen juga boleh. Tapi aku sih prefer pakai tabel. Dan tadi menurutku itu materi-materi yang lampau, walaupun itu soal Olimpiade, itu soal Olimpiade biasanya kayak gitu, agak sedikit ke tricky dan memang harus rajin latihan. Jadi besok kalau kalian ikut Olimpiade SMP, aku saranin ikut. Kalah nggak apa-apa, karena kalau kalian ikut Olimpiade sebenarnya itu mengasah kemampuan kalian dalam berkompetisi dan menurutku itu keren juga sih, anak Olim gitu. Oke, sebelum aku tutup, ada yang tanyain dulu? Oke, seperti biasa nggak ada yang nanya. Oke, sebelum aku tutup, terima kasih telah hadir semuanya. Yang masih ujian, belajar lagi buat mempersiapkan besok. Dan yang sudah ujian, semoga nilainya bagus. Jaga kesehatan, karena nggak tahu kenapa nih, banyak yang flu di sekitar Kak Didit. Bahkan Kak Didit juga flu juga. Terima kasih telah hadir. Kalau ada pertanyaan, WA atau via chat, semua boleh. Jaga kesehatan, bye-bye. Assalamualaikum. Makasih. Oke.